Haleluya, Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali pada hari ini untuk merayakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik, penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara yang begitu luar biasa, senantiasa berlimpah-limpah. Tuhan memberkati kita. Kita kemarin sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Naomi, bagaimana tentang iman, kepercayaan. Aku percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya akan melanjutkan pada hari ini dari sebuah kisah dari kitab Daniel yang saya yakin saudara semua sudah tahu, yaitu tentang 4 orang anak muda yang dipilih, yang dibuang masuk dalam perbudakan di Babel, tapi kemudian mereka terpilih karena hikmat, pengetahuan, urapan kuasa yang mereka punya, sehingga mereka dipilih untuk menjadi pegawai raja. Mereka adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka anak-anak muda yang luar biasa. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana, apa sih yang disebut dengan aku percaya. Bagaimana sikap orang yang percaya. Pertama kita akan belajar lebih dulu tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, gampang sekali untuk kita mengatakan aku percaya dalam keadaan situasi yang baik-baik saja. Tapi bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan sebuah situasi yang sukar? Bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang genting sekali, yang bahkan mungkin di situ menuntut kepada kita untuk membela diri kita, bahkan kita berhadapan dengan hidup dan mati. Kita diberikan pilihan-pilihan. Bagaimana respon kita dengan kata aku percaya tadi? Saya akan bawa saudara untuk mengenal kembali, untuk kemudian mengingat kembali tentang cerita tentang perapian yang menyala-nyala. Tentang bagaimana kemudian dari awalnya mimpi yang dialami oleh Nebukadnezar tentang sebuah patung yang besar yang akan menjadi membawa dia satu kehormatan yang besar. Dan kemudian akhirnya diputuskanlah untuk membuat patung Nebukadnezar yang besar. Dan kemudian diarahkan agar semua orang ketika trompet dibunyikan, semua orang untuk menyembah kepada patung tersebut. Harus tersungkur kepada patung tersebut. Dan kemudian atas nasihat para penasihat-penasihat raja, disarankan bahwa orang-orang yang tidak menyembah kepada patung itu, mereka harus dicampakkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Dan kemudian inilah kisah itu dimulai. Dari Daniel pasal yang ketiga, kita lihat mulai dari ayat pertama dikatakan, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang-orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala tetapi tidak sujud menyembah kepada patung emas itu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Kita tahu bahwa inilah yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diperhadapkan dengan situasi yang sangat sukar, di mana penguasa menuntut mereka untuk menyembah kepada patung. Sedangkan kita tahu Tuhan telah berfirman bahwa jangan ada padamu ilah lain. Jangan engkau jadikan sesuatu menjadi berhala di dalam kehidupanmu. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak menginginkan suatu kekejian ada bersama dengan kita. Apalagi masuk di dalam rumah kita. Itu yang disampaikan dalam Ulangan pasal 7 ayat 25 sampai 26. Karena kalau kekejian itu sampai masuk ke rumah kita, maka kita pun akan ditumpas. Tetapi apa yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka seorang yang taat kepada Tuhan, yang tidak mau sujud kepada patung dan menyembah kepada patung, ketika sangkakala dan musik-musik yang lain dibunyi-bunyikan, ketika semua orang sujud menyembah kepada patung itu, tetapi mereka berkeputusan bahwa mereka tidak akan menyembah kepada Allah lain, mereka tidak akan menyembah kepada patung. Itulah artinya aku percaya. Ketika kita katakan, Yesus, aku percaya kepadamu, maka ketika keadaan genting seperti apapun yang datang dalam kehidupanmu, maka engkau nyatakan kepercayaanmu itu bukan hanya dengan mulutmu, tapi juga dengan tindakanmu. Dan inilah yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kemudian ayat 13, firman Tuhan katakan di dalam Daniel pasal 3, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Di sekitar kita banyak orang yang tidak suka, cemburu ketika kita menyembah kepada Tuhan yang hidup. Mereka yang kompromi dengan segala kehidupan dosa. Bagi mereka segala sesuatu benar menurut pandangan mereka. Jadi ketika kita tidak melakukan seperti yang mereka lakukan, mereka seperti orang kebakaran jenggot. Mereka akan melaporkan ke sana kemari, oh gereja itu buka padahal sedang ada pandemi. Oh gereja itu mengadakan ibadah, harusnya orang semua tidak boleh beribadah. Banyak hal bisa terjadi. Kecemburuan-kecemburuan yang terjadi di sekitar kita bisa menjebak kita dan membawa kita kepada situasi yang mencekam. Itulah yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ketika raja mendengar peristiwa ini, orang-orang yang tadi cemburu tadi membuat raja semakin geram. Mereka seperti menyiram minyak ke dalam api, yang membuat api itu menyala-nyala. Hati raja menjadi marah, menjadi geram. Dan kemudian raja menyuruh memanggil mereka. Selanjutnya di dalam ayat 14, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Raja menjadi marah. Nebukadnezar menjadi marah. Tetapi saudara, di ayat 16, inilah jawaban daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami
maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kamu tahu jawaban kami, ya Raja, bahwa kami sekalipun tidak akan menyembah kepada patung Tuanku. Kami tidak akan menyembah kepada dia. Kami tidak akan sujud kepada dia. Raja menjadi marah. Coba kita lihat dewa mana yang bisa menyelamatkan kalian. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, ini jawaban orang yang berkata, aku percaya. Mereka berkata, jika Allah yang kusembah mau menyelamatkanku, biarlah dia menyelamatkan kami. Tetapi sekalipun dia tidak mau menyelamatkan kami, it's okay, it's fine. Kami akan tetap percaya kepadanya. Kami akan tetap menyembah kepadanya. Karena kami tahu dialah Tuhan satu-satunya yang hidup. Dia yang berkuasa. Itulah tindakan daripada orang percaya. Seringkali kita melihat, apalagi kami hamba-hamba Tuhan, berjumpa dengan orang-orang yang datang mencari Tuhan dengan motivasi-motivasi tertentu. Contohnya mereka datang karena mujizat, mereka datang karena ingin diberkati, mereka datang karena banyak hal ini dan itu. Mereka menjadi percaya karena alasan-alasan ini. Tapi bagaimana ketika engkau tidak mengalami mujizat? Tapi bagaimana ketika engkau tidak mengalami kuasa Tuhan? Apakah engkau masih tetap percaya? Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, tetapi Tuhan adalah tetap Tuhan kami. Kami tetap percaya dan kami tidak menyembah, sekalipun Tuhan tidak dapat menyelamatkan kami. Dia tetap Tuhan kami. Yesus tetap Allah kami. Yesus tetap Tuhan kami. Sekalipun kami harus mengalami segala tantangan, resiko, bahkan kematian harus menjemput kami, tapi kami tidak akan pernah beralih dari Tuhan kami. Aku percaya Tuhanku ajaib. Dia Tuhan, dia Raja. Aku percaya. Bukan hanya karena mau mujizat kita percaya. Bukan karena hanya mau berkat kita menjadi percaya. Tapi iman. Sekalipun aku tidak melihat, tapi aku percaya. Sekalipun aku belum merasakan perubahan, tapi aku tetap percaya. Itulah arti kata daripada percaya. Luar biasa iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka membuat keputusan, aku percaya, aku tetap akan percaya walau apapun terjadi. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Habakuk. Kitab Habakuk di pasal yang terakhir ayat 17 dan ayat yang ke-18 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ketika kita menjadi percaya bukan karena ini dan karena itu. Bukan karena makanan, bukan karena minuman, bukan karena mujizat. Tapi karena memang kita percaya Yesus adalah Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia mengampuni kita. Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita. Bukan tidak mungkin Dia melakukan mujizat, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tapi kadang-kadang kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita. Banyak orang berpikir
bahwa yang namanya kematian adalah akhir segalanya. Tahukah Anda bahwa kematian itu justru adalah mujizat yang abadi, di mana engkau dipindahkan dari dunia yang penuh dengan penderitaan, dunia yang penuh dengan kesusahan, ke negeri yang kekal, yaitu ke surga yang luar biasa, yang firman Tuhan katakan tidak ada kesusahan, tidak ada penyakit, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, dan kita semua akan melayani Tuhan di sana. Tapi banyak orang berpikir, kenapa Tuhan tidak menjawab doa kami? Tahukah Anda, justru dalam kematian Tuhan juga menjawab doamu. Itu sebabnya kita melihat ketika anak dilahirkan di dunia ini, semua anak akan menangis. Kenapa mereka menangis? Karena mereka tahu mereka ada di dalam dunia yang penuh dengan kesusahan. Tapi cobalah perhatikan ketika kita menghadiri orang-orang yang meninggal. Semua orang berkata, wah dia meninggal dengan wajah yang tersenyum. Kenapa dia meninggal dengan wajah yang tersenyum? Karena dia tahu dia meninggalkan dunia yang penuh dengan penderitaan. Dia akan pergi kepada Bapa di surga, penciptanya, dengan tidak lagi mengalami kesusahan dalam hidupnya. Jadi oleh sebab itu bersukacitalah Bapak Ibu, karena Tuhan mengasihimu sekalipun mujizat tidak terjadi. Tapi katakan, aku tetap percaya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik untuk kesempatan pagi menjelang siang ini. Kami tahu Tuhan mengasihi kami, Tuhan mencintai kami, Tuhan peduli kepada kami. Itu sebabnya kami tidak akan beralih iman kami daripada Engkau. Kami tidak akan menyembah kepada ilah-ilah lain. Kami hanya akan menyembah kepada Engkau saja, Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau Alfa dan Omega. Engkau yang awal dan yang akhir. Sekalipun hasil pohon ara, hasil pohon zaitun mengecewakan, tapi Yesus tetap Tuhan kami. Berkati setiap anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah iman mereka dibangkitkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe and God bless you. Shalom.